Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas FR atau free review tentang atau bocoran soal mengenai SKB, seleksi kompetensi bidang guru PGSD untuk CPNS maupun PPPK. Karena bentar lagi bakal ada SKB. Di sini adalah SKB tahun sebelumnya gitu, tahun terakhir perekrutan CPNS itu adalah 2018. Meskipun sekarang kita tes di tahun 2020, ingat bahwa ini adalah tahun pelajaran 2019 yang tidak selesai dilanjutkan ke 2020. Nah, di sini ada tanggalnya, Desember tanggal 11 2018. Dari Sign soal PGSD ada pedagogik 5 mata pelajaran, Bahasa Indonesia, Matematika, PKN, IPA, dan IPS. Ada simpangan baku, ada konotasi positif, konotasi denotasi berarti bahasa Indonesia ya, mengurutkan koefisien elastisitas, terus ada macam-macam tanah longsor, pengamalan Pancasila. Nih, pengamalan Pancasila keluar lagi, selalu keluar, dihafalin, dipahamin pengamalan Pancasila itu seperti apa dari sila 1, 2, 3, 4, 5, dipahamin, jangan dihafalin. Kalau hafal aja kemungkinan nanti kita keluarnya misalnya bisa beda kasus kayak gitu. Misalnya kalau saya tahun 2018 itu dapatnya tentang tawuran antar pelajar gitu. Karena ini itu pelanggaran sila keberapa. Bisa aja misalnya nanti kalian dapatnya tentang pemilu atau misalnya tentang apa ya, pembangunan rumah ibadah atau gotong royong dan lain-lain kayak gitu. Untuk pengamalan sila bisa dicek cara pahamnya seperti apa di atas ini, nanti ada linknya saya taruh. Yang selanjutnya adalah ide pokok alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ingat ada 4 alinea. Alinea satunya itu tentang apa? 2, 3, 4. Satu adalah kemerdekaan adalah kodrat atau pernyataan kemerdekaan. Yang kedua, alinea kedua adalah cita-cita bangsa. Alinea ketiga adalah nilai religius atau spiritual. Yang keempat disebut dengan tujuan negara. Ini PPKN ya. Selanjutnya adalah bilangan prima. Ingat, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka itu sendiri dan satu. Ada dua ya. 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Menentukan tema, berarti ini bahasa Indonesia. Kalimat rumpang, biasanya disuruh isi, disuruh cari kalimat yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang di atas adalah apa, kayak gitu. Lensa cembung biasanya adalah IPA. Ini adalah contoh-contoh soalnya. Ini cukup materinya, tapi saya harapkan dari membaca ini kalian punya gambaran untuk tes kalian itu seperti apa kayak gitu, nggak jauh-jauh dari ini biasanya. Selanjutnya ada dari Alfi Husni ya. Alfi Husni, soal-soal yang keluar di SKB saya itu yang pertama fisika. Fisika masuknya IPA ya kalau misalnya SD. Ini kan kita bahasnya PGSD. Yang pertama menghitung gaya gravitasi. Yang kedua, energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Yang ketiga, mengurutkan koefisien elastisitas. Yang keempat, bahaya sinar gamma. 5, teori tata surya. Udah, ini bidang fisikanya. Alfi keluar tentang 5 hal ini. Sedangkan bidang PKN, pendidikan kewarganegaraan, Alfi keluar yang tentang Komnas HAM. Pengamalan sila, keluar lagi ya, pengamalan sila pertama, 2, dan 5. Ini udah 2 kali disebutin, jadi saya harap kalian hafal, paham tentang ini. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar. Pendidikan merupakan hak berdasar. Pendidikan dalam Undang-Undang Dasar itu ada di pasal 31, ada 5 ayat, ingat ya. Yang keempat, pesan Bung Karno. Kutitipkan kepadamu bangsa dan negara ini menunjukkan sikap kita agar apa. Itu tentang PKN-nya.
Selanjutnya, masih menurut Alfi Husni tentang matematika, bidang matematika. Yang pertama dia keluar tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Yang kedua, luas daerah yang diarsir, persegi, dan juga lingkaran. Kayak gitu. Berarti ini bangun ruang. Ya. Yang ketiga, simpangan baku. Keempat, daerah basis. Kelima, trigonometri atau kita kenalnya dengan sin, cos, dan tan. Keenam, kecepatan atau waktu menyusul. Ini juga udah pernah dibahas di media belajar Indonesia. Kecepatan waktu menyusul, dan yang ketujuh, kecepatan waktu berpapasan, kayak gitu. Selanjutnya nanti bakal saya kasih linknya di sini ya. Nanti di sini. Untuk kecepatan waktu dan jarak kecepatan waktu Jokowi, jarak kecepatan waktu menyusul, waktu berpapasan, kayak gitu. Yang kedelapan masih tentang matematikanya adalah segi 6, mempunyai apa tuh? Beberapa diagonal. Itu tentang matematika. Terus tentang bahasa Indonesianya, menurut Alfi, dia dapat mencari tema wacana. Tadi sebelumnya menurut TH juga mencari tema. Jadi kamu harus belajar cara nyari tema itu seperti apa. Oke. Konotasi, tadi juga keluar tuh konotasi. Konotasi, denotasi, makna sebenarnya. Terus parafrase puisi, watak tokoh, biasanya ada wacana, ditanya watak tokohnya seperti apa. Dan kata baku. Kayak gitu. Ingat ini ya. 8 tambah 5 tambah 4, 9 tambah 8 berapa? 17 ditambah 7 sorry 17 ditambah 7 34 24 ya 7 tambah 7 24. Dia ngeluarin 24 soal di sini menurut Alfi Husni. Tapi ingat di dalam SKB kalian itu ada 100 soal. 30 biasanya soal pedagogik dan 70 atau sisanya lebih banyak ya. 70 adalah soal tentang profesional kayak gitu. Hal-hal yang biasa sebenarnya ini nggak jauh-jauh dari materi kalian kuliah atau kalian yang sudah lama mengajar, biasanya itu lebih hafal, yaitu yang kalian ajar setiap harinya. Terus ini pedagogiknya menurut si Alfi Husni tadi. Pedagogik dia keluar media interaktif, media partisipatif, kesulitan belajar siswa, prinsip pembelajaran, prinsip penilaian, PTK, penelitian tindakan kelas, cara memotivasi siswa sulit belajar itu seperti apa. Terus metode menghadapi siswa yang kurang aktif biasanya di dalam kelas ini. Teman-temannya aktif, dia nggak aktif sendiri, atau dia asik sendiri, atau dia malah pasif benar-benar diam. Itu harus seperti metodenya seperti apa. Selanjutnya adalah hipotesis PTK berdasarkan apa. Selanjutnya, refleksi pembelajaran, evaluasi PAP dan PAN, latar belakang di PTK seperti apa, media pembelajaran, model, dan juga metode. Semua pedagogik ini udah pernah saya bahas. Kalian bisa lihat di deskripsi untuk linknya. Materi maupun soalnya udah pernah dibahas di media belajar Indonesia. Jadi jangan khawatir, semangat buat belajar. Oke, kita next ke dari sahabat CPNS Indonesia, rangkuman FRPGSD. Di sini ini enggak dari siapanya, tapi ini merupakan rangkuman dari beberapa orang. Ada kompetensi sosial pribadi, ada kasus murid, bagaimana menghadapinya. Misalnya ini ya hampir mirip kayak tadi ya, murid yang pasif itu seperti apa kita menghadapinya kayak gitu, atau murid yang terlalu aktif itu seperti apa kita menghadapinya, atau seperti apa. Cara memotivasi siswa agar semangat belajar, menjadi guru yang baik itu caranya bagaimana, dan ada yang penilaiannya biasanya. Ada masalah di kelas, bagaimana guru mengatasinya. Ini tergantung masalahnya apa. Biasanya di soal itu soalnya tuh lengkap. Masalah di kelasnya tuh
antara murid dengan murid, ataukah antara guru dengan muridnya, ataukah antara murid atau peserta didik tersebut dengan pembelajaran seperti apa, biasanya jelas, dan pilihannya pun kita biasanya bisa kita logikakan yang lebih tepat itu yang mana, kayak gitu. Selanjutnya adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik mengenai RPP, metode dan model pembelajaran, prinsip pembelajaran, strategi pembelajaran. Kalau kelima, IT dan media pembelajaran. Ini faktor pendukung ya dalam proses belajar mengajar. Jadi media itu penting. Media dan metode sebenarnya. Teori tentang pengelolaan kelas (PTK) dan cara mengatur kondisi kelas. Ini kompetensi pedagogiknya. Lagi-lagi udah pernah dibahas. Jadi kalian simak atau klik link di deskripsi. Selanjutnya adalah kompetensi profesional. Profesional adalah materi yang kalian daftar. Kalau kalian daftarnya PGSD pasti dapatnya semua pelajaran yang tapi dasar yang diajarkan di SD kayak gitu. Kalau misalnya kalian daftarnya SMK, guru SMK akuntansi gitu ya, berarti tentang akuntansi kayak gitu. Oke. Kompetensi profesional di sini dia IPA, fisika. Ada pertanyaan, yang bukan efek negatif dari sinar UV itu seperti apa? Yang kedua, dampak sinar gamma. Tadi udah ya ini. Yang ketiga, ini cukup lengkap, cukup panjang. Bola dilempar dari atas gedung dengan tinggi H dan waktu T. Height ya, waktu time dengan persamaan H kali T. H kali T sama dengan 16T. Kuadrat ditambah 48T ditambah 64. Gravitasinya adalah gitu. Kalian pasti tahu gimana. 4 adalah mengenai energi mekanik, potensial, juga kinetik. Kelima ditanya, penemu teori tata surya itu siapa? Keenam, tata surya dan hukum-hukum. Ini maksudnya hukum-hukum di tata suryanya ya. Yang ketujuh, panjang gelombang sinar UV yang bermanfaat untuk manusia itu berapa? Yang kedelapan, percepatan A sama dengan delta V delta T. Yang kesembilan, ada pertanyaan, ada 2 orang dengan jarak 100 cm dengan masing-masing beratnya 50 kg dan 75 kg. Ditanyakan gaya tarik atau gravitasinya. F atau sama dengan G dikali M1 dikali M2 per R dikali R. 10. Urutkan dari gambar di bawah ini yang memiliki elastisitas paling tinggi ke elastisitas paling rendah. Di gambar yang diketahui, F dan delta X itu kalau nggak salah. Biasanya kalaupun salah nggak bakal jauh dari materi tentang ini kayak gitu, namanya ingatan orang. Yang ke-11, koefisien elastisitas diminta mengurutkan dari yang besar ke kecil. Datanya udah disajikan di dalam grafik gitu. Ini yang saya bilang, pertanyaan tuh nggak mungkin pendek, nggak mungkin to the point, pasti lengkap pertanyaannya. Dan ini namanya rangkuman FR free review. Nggak mungkin dong orang ngasih soal yang lengkap-lengkap banget kayak gitu. Dia juga udah nggak ingat. Ini untung masih banyak yang ia ingat gitu. Jadi kita dapat bocoran sedikit, sangkanya kedepannya kita bisa belajar untuk kedepannya bisa lebih mempersiapkan. 12. Menghitung kuat arus yang diketahui hambatan dan tegangan, gambaran kombinasi seri dan juga paralel. 13. Teori Big Bang, teori pembetulan tata surya. 14. Tentang gerhana matahari dan bulan. Ke-15, sifat dan letak bayangan cermin dan cekung. Tadi yang pertama ngomongnya dia keluarnya cembung ya, ini cekung. Tapi itu kan satu materi. 16, pemakaian listrik, watt, dan juga biayanya. 17, planet terestrial. 18, Celsius ke Reaumur. Reaumur sama dengan 4/5 Celsius. Biasanya ini suruh ngitung. Misalnya beberapa Celsius,
segini Celcius, berapa reaumur gitu. Oke. Bisa dia bisa keluar ini, kalian bisa keluar Fahrenheit gitu. Jadi di sini dimaksudin tuh belajar materinya. Jangan cuma belajar teori-teori yang keluar ini doang gitu. Harus kalian baca materinya ulang seperti apa. Bidang matematika banyak ya, sampai 21. Tapi di sini disebutkan secara jelas. Luar biasa ingatan orangnya. Bidang matematika yang pertama, Pak Ramdan membeli telur 10 kg dengan harga 200.000. Berarti 1 kilonya 20.000. Pak Ramdan ingin menjualnya kembali dengan laba 20% per kilogram. Berarti labanya berapa? Per kilogram ya, 20%, 20.000. 4.000. Jadi dia jualnya 24.000. Saat sampai di rumah ternyata telur pecah 0,5 kg. Berapa persentase keuntungan seluruhan yang didapat? Ayo hitung berapa? 240.000. Nggak nyampe 240.000. Ini kalau keuntungan semuanya 240.000, tapi dikurangin 0,5. Udah nggak ada oret-oretan. Kalian hitung sendiri ya. 2. Jajar genjang dan segitiga. Kitanya luas dan panjang alasnya sama. Tinggi kedua bangunan bagaimana? Oh, ada dua gambar. Ada jajar genjang dan juga ada segitiga. Diketahui luas dan panjang alasnya tuh sama. Tingginya sama apa enggak? Kayak gitu. 3. Segitiga sebangun. 4. Simpangan siku. Tadi udah berapa kali nih simpangan siku ngomong keluar. 5. Trapesium. Tadi yang keluar adalah tentang persegi sama lingkaran. Ini keluar trapesium. Sama kan? Materinya tentang bangun ruang dan bangun datar. 6. Bilangan basis. 3365 basis 3 sama dengan titik-titik basis 10. Tadi juga ada yang bilang nih bilangan basis keluar. Tapi ini dikasih pertanyaannya. Contoh pertanyaannya seperti ini. Jadi kalian coba latihan bilangan basis seperti ini. Penyelesaiannya bagaimana? 7. Perbandingan senilai dan berbalik nilai. Tadi juga ada yang keluar ini. Yang saya bold di sini warna kuning itu adalah apa ya? Beberapa kali keluar. 8. Luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung ya satu materi sama yang nomor 5. Ya enggak? Belajar bangun ruang berarti. 9. Ada belah ketupat dengan sisi belah ketupat. Sama aja satu materi. Ada belah ketupat dengan sisi 150 cm. Terus nanti ada salah satu sudutnya itu 120 derajat. Yang ditanya berapa panjang diagonal terpanjangnya? Jawabannya dalam meter dan ada salah satunya yang pakai akar 3. Mantap. Soal nomor 10. Tentang pendekatan cara mengajarkan konsep volume kerucut yang berhubungan sama volume tabung. Bangun ruang. 11. Tentang cara mengajarkan konsep lingkaran dipotong-potong menjadi beberapa bagian sama besar, kemudian disusun sedemikian rupa hingga membentuk persegi panjang. Lebar persegi panjang itu adalah jari-jari lingkaran yang tadi. Sedangkan panjang persegi panjang itu berapa? Oh, disuruh cari panjang persegi panjangnya itu berapa. 12 tentang aritmetika, kita nggak tahu yang mana. 13 debit, ada 3 soal. 14 aljabar. 15 diagram lingkaran. Diagram Venn. Nggak tahu yang mana ya, tapi kalau dalam bentuknya lingkaran biasanya Venn gitu. Disuruh cari apa, suka tidak suka, banyaknya anak yang di kelas ini atau gimana kayak gitu. 16 kecepatan, waktu berpapasan dan sama berpapasan di kilometer berapa. Oh, ada dua yang ditanya. Sebenarnya kalau kalian bisa lolos SKD, harusnya jarak kecepatan waktu itu udah
dikuasain karena ini masuk SKD kemarin kan. Mean modus median juga kayak gitu. Mean modus median nilai tengah yang sering keluar nilai rata-rata. Luas persegi, tabung, diagram batang, asosiatif, komutatif, distributif. Intinya ini yang paling banyak adalah bangun datar dan bangun ruang. Jadi dipelajarin rumus-rumusnya itu seperti apa. Oke. Kita ke IPS, PKN dan juga IPS. Yang pertama, dimensi ideologi Pancasila. Ini soal SKD tentang TWK. Ingat, dimensinya ada 3. Apa coba? Masih ingat nggak? Idealis, realitas, sama fleksibilitas. Dimensi cuma ada 3. Yang kedua, rela berkorban termasuk pengamalan sila keberapa? Berkorban. Berkorbannya untuk apa? Bangsa? Untuk manusia? Atau untuk apa? 3. Menyeimbangkan antara hak dan kewajiban pengamalan sila keberapa? Ayo disimak lagi, dibuka lagi butir-butir Pancasilanya. Ini hak dan kewajiban, sila kedua apa sila kelima? Ayo. Biasanya orang sering ketukar. Tapi ini kalau penerapan sila ke 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, 5. Intinya ini nomor 2 sama nomor 4 pengamalan sila. Tadi ada yang bilang kalau pengamalan sila itu keluar. Berarti memang harus dipahamin pengamalan sila. Ketua Panitia 9. Siapa Panitia 9? Insinyur Soekarno. Ingat ya, Panitia 9 ada 9 orang, golongan nasionalis dan golongan Islam. Kayak gitu. Ketuanya adalah Insinyur Soekarno. Hak dan kewajiban manusia. Nggak dijelasin lengkapnya seperti apa. Tapi yang namanya hak dan kewajiban manusia itu banyak. Hak untuk hidup, hak untuk menikah, hak untuk bernapas, berkumpul, berserikat, dan hak-hak lainnya. Semuanya ada di pasal 28 Undang-Undang 1945. Ini nggak tahu haknya yang dimaksud yang mana. 7 alinea ketiga adalah pengamalan dari sila keberapa? Pengamalan ya yang ditanya, bukan hubungan. Ingat rumusnya. Alinea ketiga itu atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Kalau yang ditanya pengamalan berarti dia sila ke-1. Tapi kalau misalnya dia ditanya hubungan pokok-pokok pikiran dengan sila, itu sila alinea ketiga sila ke-4. Ini pengamalan yang ditanya. Declaration of Human Rights, Universal Declaration of Human Rights, pengakuan hak asasi manusia sedunia. 9. Pasal tentang bela negara, pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1 dan 2 Hankam. Ya. Yang ditanya pasal tentang bela negara, pasal tentang berapa aja? Jawabannya ini 27 ayat 3 dan 31. 30 ya, maaf, 31 pendidikan. Pasal mengeluarkan pendapat. Mengeluarkan pendapat itu kan hak. Ingat kalau kayak gini semua hak itu ada di pasal 28, tapi mengeluarkan pendapat adalah 28E. Pasal jaminan sosial ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Pasal kesejahteraan sosial Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019, undang-undangnya, tapi undang-undang dasarnya kesejahteraan kan yang diomongin. Itu Undang-Undang Dasar pasal 34, karena tiga-tiganya adalah ekonomi, bukan kesejahteraan. Beda bahasan, sorry. 13. Peradilan HAM yang diusulkan oleh DPR dan disetujui oleh Presiden. Ini tentang PPKN dan juga tentang IPS-nya, seperti apa. Terus ada bidang bahasa Indonesia, mencari tema, lagi-lagi keluar, parafrase juga, paragraf deduktif dan induktif. D dulu baru I kan, berarti kalau D itu di awal, induktif itu berarti di akhir. 4. Paragraf persuasi itu mengajak, argumentasi itu maksudnya argumen, pendapat, kayak gitu. Eksposisi menggambarkan ya, Eksposisi itu memaparkan, deskripsi menggambarkan, narasi biasanya ada kejelasan waktu, tempat, dan ini. Kalau nggak salah sih, dicek lagi aja.
Ide pokok, ada di awal dan di akhir, ada di awal atau di akhir kayak gitu. Tema puisi, ya tergantung puisinya seperti apa. Pasti biasanya ada puisinya dulu, baru kita ditanya temanya apa gitu. Perluasan dan penyempitan makna, kata baku, tadi ada yang bilang kata baku juga keluar. Konotasi lagi dan denotasi, kalimat rumpang lagi. Latar, tadi keluarnya watak, sekarang latar waktu. Latar itu tempat ya, latar waktu cerita. Misalnya, di bawah sinar rembulan, berarti latar waktunya adalah malam hari kayak gitu. Tokoh utama cerita, biasanya ada ceritanya dulu, terus ditanya tokohnya siapa atau apa atau bagaimana. Oke, udah ya, udah. Jadi itu gambaran dari PGSD, SKB PGSD. Nanti saya bakal update lagi di yang lain-lainnya, SKB yang lain, FR SKB yang lain. Kalian tetap semangat, subscribe kalau merasa channel ini bermanfaat kayak gitu. Dan nanti